Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Kemarin Deadpool and Wolverine udah mengeluarkan official TV spot yang menarik untuk kita bahas di video kali ini ya. Dan gua udah menemukan berbagai macam teori ketika gua udah menonton TV spot yang satu ini. Nah, buat kalian yang gak mau ke spoiler, silahkan kalian skip aja video ini. It's okay, gak masalah kok ya. Tapi buat kalian yang gak ngurus soal spoiler, atau mungkin buat kalian yang gak masalah dengan spoiler, oke, langsung aja kita bahas semuanya di video kali ini. So Mario Booster, let's break down this video. Back on. Super hard to eat while I'm wearing it. It's super hard to eat when you're not. Di awal scene, kita bisa melihat kalau Deadpool dan Wolverine sedang nongkrong di dalam sebuah restoran yang terbengkalai di dimensi The Void. Karena di luar tampak seperti ada pemandangan gurun yang antah berantah dan tampak semuanya berwarna putih. Nah, ini menerangkan bahwa tempat itu telah dipenuhi oleh para pasukan TVA karena telah mengibatkan percabangan timeline di Marvel Multiverse. Sama seperti hukum yang telah diangkat oleh anggota TVA bahwa siapapun atau apapun yang telah melakukan noise event di dalam timeline utama, maka dia akan reset dan dibuang ke dimensi The Void agar supaya dia tidak mengacaukan lagi timeline di Multiverse Marvel. Bahkan di sini yang buat gua agak notice adalah ada satu jendelanya yang dimana kalau kita mirroring frame-nya ada tulisan Joe Pizza. Nah, ini merupakan Easter egg ke toko pizza yang ada di film Spider-Man 2 garapan Sam Raimi di tahun 2004, yang dimana hal ini adalah toko tempat Peter Parker versi Tobey Maguire bekerja sambilan sebagai tukang pengantar pizza yang bernama asli Joe Pizza Yard. Kemudian Deadpool dan Wolverine sedang berdiskusi satu sama lain dan mereka saling melontarkan jokes mereka ya. Di mana sini Wolverine bertanya, kenapa Deadpool ini melepaskan topengnya? Lalu Deadpool berkata bahwa ketika dia pakai topeng itu, dia merasakan kepanasan dan sulit untuk bernafas. Well, sebenarnya iya sih ya, karena memang bahan kostum Deadpool ini spandex tapi agak sedikit panas. Apalagi untuk topengnya itu dia menutupi keseluruhan wajahnya ya. Jadi ketika dia pakai dalam keadaan santuy, dalam keadaan yang chill banget, dia tuh mau lepas topengnya. Nah, memang selama ini Wade Wilson ketika dia pakai kostumnya, dia itu terkadang-kadang melepaskan topengnya kalau dia itu nyaman. Tapi kebanyakan kalau kita lihat dari film Deadpool 1, Deadpool 2, bahkan komiknya aja, dia selalu pakai topengnya. Karena literally dia merasa malu dengan wajah yang rusak ini karena dia udah mengalami operasi yang dijalankan oleh Ajax di Deadpool pertama ketika dia menghilangkan sel kankernya yang ada dalam tubuhnya, dan akhirnya dia memicu mutasi yang dipaksakan di dalam tubuhnya sehingga dia memiliki healing factor dan menjadi Deadpool seperti yang kita kenal sekarang. Namun yang buat gua interest dengan scene ini adalah gua melihat di mejanya, di kostumnya, Wolverine ini gak pernah pakai topengnya sama sekali. Memangnya selama ini dari official teasernya, dari official trailernya, topeng Wolverine tidak pernah diperlihatkan sama sekali. Padahal dari promo artnya, dari foto, poster, bahkan poster komik yang dibuat oleh Marvel Studios, Wolverine ini selalu pakai topeng klasiknya. Ini menerangkan bisa jadi bahwa keseluruhan scene yang ada di film Deadpool and Wolverine ini, kemungkinan Logan ini akan pakai topengnya terus menerus. Namun adegan itu dihapus oleh CGI agar supaya hal itu bisa kita lihat di versi bioskopnya mendatang. Ya udah sih ya, kalau kita ngomongin soal MCU, memang sih ciri khas MCU dari dulu mereka tuh selalu menyembunyikan adegan yang berpotensi spoiler. Contoh, kita bisa melihat ada di Spider-Man No Way Home, yang dimana dalam trailer Spider-Man bertaruh sendirian ketika dia menghadapi para Sinister Five di atas patung Liberty. Tapi kenyataannya Spider-Man versi Tom Holland ini akhirnya bekerja sama dengan Spider-Man versi Andrew Garfield dan juga Tobey Maguire, yaitu mereka berdua adalah dua variannya dari multiverse lain ketika mereka menghadapi para Sinister Five yang ada di atas patung Liberty ini ya. Jadi memang adegan itu sengaja dihapus oleh para Marvel Studios agar supaya itu nggak ke spoiler ya, seperti itu. Tapi gua menemukan ada sebuah cuplikan dari visual effect artist di channel YouTube-nya yang bernama Captain Instinct,
setelah menambahkan topeng Wolverine dengan CGI dalam official trailernya. Memang agak aneh sih, tapi kemungkinan inilah yang berusaha ditutupi oleh AAA Marvel Studios agar supaya mereka merasakan topeng Wolverine terlebih dahulu, biar hype-nya dari para fans kebangun dulu ya. Sebenarnya gue udah pernah diskusi di live streaming kita ya, yang dimana kalau sebenarnya topeng Wolverine ini kemungkinan modelnya seperti hoodie, yang dimana topengnya ini nyatu sama kostum kuningnya. Jadi ketika Logan pakai topengnya itu udah nyatu dengan kostum kuningnya itu sendiri. Gambarannya kalian bisa cek aja di The Flash versi CW ya, yang dimana ketika si Barry Allen ini pakai topeng dan juga lepas topengnya, itu topengnya udah nyatu dengan kostumnya, yang dimana pemakaiannya itu seperti hoodie. Jadi kemungkinan MCU terinspirasi oleh kostum Barry Allen versi CW ini agar supaya itu diterapkan ke kostum Wolverine. Tapi tenang ya, untuk kostum ini tidak akan ada high-tech seperti kayak kostumnya Ant-Man, Black Panther, Spider-Man, Star-Lord, yang dimana itu topengnya pakai animasi alias CGI ya. Jadi memang kemungkinan kostum ini akan pure kostum seperti superhero pada umumnya. Jadi ini masih kostum manual lah ya, seperti itu. Dan memang sih di komiknya si Wolverine gak pernah tuh pakai kostum yang namanya ada high-tech segala macam, gak pernah. Karena memang Logan alias Wolverine ini gak suka dengan yang namanya high-tech di dalam kostumnya. Memang itu adalah orang yang sangat kuno ya, karena memang umurnya udah 190 tahun. Gila, tua banget ya. Paul Rudd finally aged. Lalu kita bisa melihat bahwa Deadpool dan Wolverine ketika mereka berdua berjalan bersama, nah ternyata di situ ada mayat Ant-Man yang sudah menjadi syukuran Giant Man ya. Dan di situ ada begitu banyak para mutant yang sudah pernah kita lihat di franchise X-Men versi Fox Universe yang udah pernah kita bahas di video breakdown sebelumnya. Tapi yang buat gua interest dengan scene ini adalah ketika Deadpool itu langsung nyeletuk Paul Rudd finally aged, yang berarti Paul Rudd akhirnya mati menua. Well, jelas ini adalah sebuah bentuk roastingan kepada aktor pemain Ant-Man, yaitu Paul Rudd ya, khususnya untuk Quantum Mania sebagai film MCU yang katanya akan sekelas Endgame, tapi mana film anak-anak cuy, aduh. Dan kalau kalian notice dengan perkataan Deadpool ini, kita bisa melihat bahwa dia mengatakan Ant-Man mati sudah dalam keadaan menjadi tengkorak, sebagai syarat matinya bener-bener menua, literally tua sampai jadi tulang ya. Anjir lah bangke Deadpool. Oke, kalau Deadpool dan merosting seperti ini, berarti bisa kemungkinan di film Deadpool and Wolverine dia akan merosting berbagai macam pop culture, bahkan aktor sendiri yang akan ia roasting. Karena Deadpool ini udah pernah merosting semua aktor, bahkan dia juga pernah merosting dirinya sendiri alias dia merosting Ryan Reynolds-nya. DC aja udah kena roasting berkali-kali oleh si Deadpool ini. Nah, kalau kalian masih ingat di official teasernya, Deadpool mengatakan, "Your cinematic universe is about to change." Your little cinematic universe is about to change forever. Nah, jelas ini adalah bentuk roastingan kepada DCU-nya Zack Snyder yang saat itu mereka berusaha dipimpin oleh Dwayne The Rock Johnson setelah dia promosi film terbarunya yaitu Black Adam di DC Fandom tahun 2021 silam. Tapi kenyataannya film itu gagal total dan akhirnya DCU ditamatkan oleh pihak Warner Bros. Discovery dan digantilah menjadi DC Studios yang sudah memilih James Gunn dan juga Peter Safran sebagai ketua barunya. In the DC universe is about to change. Nah, di scene ini kita bisa melihat bahwa Wolverine ketika dia berjalan dengan Deadpool di sebelahnya masih ada pedang dan juga pisau milik Deadpool yang menancap di badan dan juga punggungnya. Nah, kemungkinan ini adalah adegan setelah pertarungan mereka di depan logo 20th Century Fox yang sudah diperlihatkan di official trailer kemarin. Wah, untungnya Wolverine itu masih kuat karena itu memiliki healing factor yang ada dalam tubuhnya. Plus sudah ada adamantium yang ada di dalam tubuhnya si Wolverine ini. Nah, jadi sekali lagi ya, buat kalian yang masih di bawah umur, mungkin umur 5-10 tahun ya, please kalian jangan nonton film yang satu ini, karena film ini pasti akan ada begitu banyak adegan gore, seks brutal yang bahkan itu akan langsung ditebus oleh pihak Disney. Karena literally KVJ udah mengatakan kalau film ini akan bener-bener R-rated sama seperti materi aslinya di komik. Jadi ya intinya jangan sampai itu akan kejadian lagi di film Deadpool ketiga ini, yang dimana kalau gua boleh sedikit curhat ya buat kalian para subscriber lama, gua udah pernah menceritakan kalau dulu pas gua nonton di film Deadpool kedua ada bocil yang minta ortunya untuk pulang dari sana karena ada scene-scene yang
brutal. Bahkan kalau kalian masih ingat ada scene yang motong-motong daging tuh ya, itu si anak yang langsung minta pulang dan nangis-nangis di bioskop. Please jangan sampai gua melihat itu ketika nonton film Deadpool and Wolverine. Ingat, ini adalah film superhero, tapi ini bukan superhero untuk anak-anak ya. Jelas pasarnya adalah untuk kalangan dewasa. Jadi so please jangan bawa anak-anak di bioskop ya, seperti itu, oke? Oke, itu aja mengenai pembahasan mengenai Deadpool and Wolverine di official TV Spot Breakdown ini. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana tanggapan kalian? Tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua jadi sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang telah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!